Nama saya Andika Rizky Saputra. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, reguler C. Ingin menjelaskan tentang demokrasi Orde Baru. Jadi, demokrasi Orde Baru itu dimulai pada tahun 1965 hingga 1998. Visi utama dari pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada Orde Baru. Itu saja untuk saat ini. Mohon maaf jika masih banyak yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desiani Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Apa sih yang dimaksud dengan konstitusi? Konstitusi adalah sebuah norma dalam suatu negara, politik negara dan hukum yang dibentuk oleh pemerintah negara yang dikodifikasikan sebagai sebuah dokumen tertulis. Secara etimologis, yang dibentuk adalah negara yang mengandung arti awal atau permulaan dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Konstitusi terdiri dari dua macam. Yang pertama, konstitusi tertulis, dan yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Apa sih yang dimaksud dengan konstitusi tertulis? Konstitusi tertulis merupakan aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara, sekaligus aturan dasar lain yang mengatur seperti kehidupan bangsa dalam persekutuan hukum negara. Dan apa sih konstitusi tidak tertulis itu? Konstitusi tidak tertulis merupakan kebiasaan ketatanegaraan yang sering muncul di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Khalid. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat premier sebuah negara dapat diakui adalah apabila memiliki rakyat dan memiliki wilayah serta memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya sebuah negara dapat diakui apabila mendapat pengakuan dari negara lain. Sekian dari saya penjelasan mengenai negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Pusti. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hubungan negara dan konstitusi. Dengan adanya konstitusi, maka pengaturan suatu negara akan berjalan dengan baik, lancar, dan tertata, sehingga dinamika dan proses pemerintahan negara dapat dibatasi dan dikendalikan serta dapat mewujudkan kehidupan dalam suatu negara yang dinamis dan terkendali untuk kepentingan bersama. Dan konstitusi itu sendiri merupakan instrumen yang wajib dimiliki oleh suatu negara, karena tanpa adanya konstitusi, negara tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karenanya, arah dari perjalanan suatu negara ditentukan oleh adanya konstitusi itu sendiri. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusam Effendi ingin sedikit menjelaskan tentang unsur terbentuknya suatu negara. Yang pertama, mempunyai wilayah. Wilayah merupakan seluruh tempat baik daratan maupun lautan dan mempunyai batas tertentu. Yang kedua, mempunyai rakyat atau penduduk sebagai penghuni suatu negara. Yang ketiga, memiliki pemerintahan yang berdaulat untuk mengamankan, mempertahankan, dan mengatur
penyelenggaraan kepemerintahan di suatu negara itu. Dan yang keempat, diakui oleh negara lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Komalasari. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan ciri-ciri demokrasi. Demokrasi itu merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana seluruh warga negaranya mempunyai hak yang sama dalam keputusan yang bisa mengubah hidup warga negaranya. Demokrasi memperbolehkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, serta pembuatan hukum. Demokrasi meliputi kondisi ekonomi, sosial, serta budaya yang mungkin ada praktik kebebasan politik secara bebas dan juga setara. Selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keenam, adanya media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan pemimpin negara dan pemerintahan, serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Yang kedelapan, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman atau suku, budaya, agama, golongan, dan lainnya. Terima kasih.